Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam rekan-rekan para mahasiswa Teknik Informatika kelas malam, kelas 4 itu. Jadi hari ini kita akan melaksanakan perkuliahan minggu 8 ya. Meskipun sebenarnya minggu ini sudah masuk minggu ke-8, tapi kita baru masuk minggu ke-8 ya, minggu 9. Tapi karena kemarin libur, kita baru masuk ke materi minggu ke-8 ya. Oke, saya langsung saja share screen dulu, bahwa kalau kita lihat di sini ya, rencana pembelajaran saya itu saya alokasikan 3 atau 4 minggu saja setelah ATS. Ada beberapa materi utama, yaitu yang pertama atau yang minggu ini akan saya jabarkan itu ada 2 materi, yaitu tentang eh, karya tulis ilmiah dan bagaimana kita melakukan penulisan kata tulis ilmiah. Kemudian di minggu depan itu kita akan mempelajari tentang artikel ilmiah, ya, kaitannya dengan bagaimana Anda mempersiapkan PA2 mulai semester 6 ya. Kalau di semester depan kan atau semester 5 kan Anda baru nyusun proposal ya. Kalau di semester 6 baru mulai menyusun TA-nya ya. Jadi yang minggu ini itu persiapan untuk mencapai luaran mata kuliah bahasa Indonesia dan juga untuk mempersiapkan teman-teman sebelum mengambil mata kuliah proposal proyek akhir yang akan teman-teman dapatkan di semester depan. Kemudian di minggu ke-10 itu akan mempelajari tentang abstrak. Kemudian minggu 11 kalau misalnya waktunya memungkinkan itu mungkin ada tambahan lagi tentang bagaimana caranya melakukan citasi, parafrase ya, kemudian mengambil kutipan dalam rangka teman-teman nantinya belajar menyusun proposal dan tugas akhir ya. Jadi materinya hanya 3 sampai 4 minggu saja, kemudian 3 sampai 4 minggu sisanya itu digunakan untuk penyelesaian laporan akhir PBL teman-teman ya. Jadi nanti full di minggu-minggu akhir itu pembelajarannya adalah diskusi ya. Jadi tidak ada penyampaian satu arah yang disampaikan oleh dosen pengajar ya sampai 3 4 minggu ke depan. Oke, saya izin share untuk materi yang pertama ya, terkait karya tulis ilmiah. Materi saya apakah kelihatan rekan-rekan? Kelihatan, Pak. Karya tulis Kelihatan. ilmiah. Jadi teman-teman ya, pada perkuliahan pendidikan bahasa Indonesia yang teman-teman ambil di semester ini itu digunakan sebagai dasar dalam memandu teman-teman membuat laporan akhir PBL yang baik dan benar. Ya, kemarin kita sudah mempelajari tentang ejaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, berdasarkan PIB, bagaimana kita menyusun kata, kalimat, dan paragraf yang kemudian kita evaluasi terhadap salah satu produk PBL dari sampel rekan-rekan mahasiswa. Kemudian kemarin untuk ATS-nya saya minta untuk sebelum ATS ya, saya minta untuk dipublish contoh PPT-nya, kemudian nanti kalau pas ada waktu saya coba nge-review, kemudian saya akan memberikan feedback di dalam perkuliahan di sekitaran minggu 11 atau 12 ya. Kemudian di akhir dari perkuliahan ini juga nanti teman-teman perlu menyusun karya tulis ilmiah, baik itu dalam bentuk karya tulis lengkap ataupun dalam bentuk artikel ilmiah dari laporan PBL yang teman-teman buat. Tujuan dari penyusunan ini adalah yang pertama, Anda mempersiapkan diri sebelum mengerjakan proposal dan TA yang akan teman-teman dapatkan di semester 5 dan semester 6. Yang kedua adalah supaya pekerjaan yang sudah terdokumentasikan dengan baik di PBL itu juga dapat menghasilkan suatu produk berupa
artikel ilmiah yang nantinya bisa dikembangkan atau dipublikasikan dalam seminar nasional atau jurnal nasional. Ya, oke. Jadi ada dua materi yang akan saya paparkan hari ini, yaitu karya tulis ilmiah dan tata tulisnya. Ya, kita harus memahami dulu secara teoritis apa itu karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan tulisan tentang suatu pokok yang dimaksudkan untuk dibacakan di muka umum dan sering disusun untuk diterbitkan. Menurut Sukoharjono, pada tahun 2007, karya tulis ilmiah adalah berbagai macam tulisan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok dengan menggunakan tata cara ilmiah. Nah, jenis-jenis karya tulis ilmiah ada macam-macam klasifikasinya. Yang pertama adalah hasil penelitian, contohnya adalah makalah, kemudian artikel ilmiah yang akan kita pelajari minggu depan, kemudian proposal penelitian itu kita akan kenalkan pada pertemuan minggu ini untuk mempersiapkan teman-teman mengambil proposal TA semester depan. Kemudian tugas akhir yang Anda akan dapatkan di semester 6, kemudian ada skripsi kalau ini untuk jenjang S1, tesis untuk jenjang S2, disertasi untuk jenjang S3 dan buku. Kemudian klasifikasi yang kedua adalah tinjauan atau usulan gagasan sendiri. Contohnya adalah makalah buku pelajaran, diktat, dan modul. Nah, ini biasanya beberapa diktat dan modul itu sering teman-teman jumpai pada beberapa materi perkuliahan yang diberikan oleh dosen pengajar. Ciri-ciri karya tulis ilmiah yang pertama adalah bahannya menyajikan fakta yang benar dan objektif serta dapat dibuktikan. Ya, jadi karya tulis ilmiah itu meminimalisir adanya aspek subjektivitas. Ya, jadi benar-benar faktual dan objektif. Kemudian yang kedua, penyajiannya menggunakan bahasa baku, cermat formal dan lugas, sistematik, sesuai dengan kata kerja ilmiah dan metode ilmiah. Kemudian sikap penulis di sini adalah jujur, tidak melebih-lebihkan atau mengurangi sesuatu, dan objektif, tidak mengejar keuntungan pribadi. Kemudian penyimpulan itu didasarkan dari fakta dan kerangka karya ilmiah memiliki unsur lengkap untuk skripsi, tesis, disertasi, dan laporan ilmiah. Sedangkan makalah tidak selengkap karya ilmiah di atas. Makalah merupakan karya tulis ilmiah yang menyajikan suatu masalah yang pembahasannya berdasarkan data di lapangan yang bersifat empiris objektif. Dilihat dari bentuknya, makalah mempunyai bentuk yang paling sederhana di antara karya tulis ilmiah yang lain, seperti skripsi, tesis, dan disertasi. Makalah ilmiah yang tidak terlalu panjang, menggunakan bahasa yang lugas, dan lebih sederhana dikenal juga dengan istilah artikel ilmiah populer. Makalah ada yang terdokumentasikan, ada pula yang tidak. Terdokumentasikan melalui majalah, kemudian bisa juga dari jurnal atau proceeding, surat kabar, dan sebagainya. Kalau yang contoh makalah yang tidak terdokumentasikan, biasanya hanya dipresentasikan melalui seminar, karya, atau konsorsium, baik itu seminar nasional atau internasional yang diadakan oleh penyelenggara, ataupun lokakarya atau konsorsium yang merupakan event untuk mempresentasikan ide gagasan narasumber. Oke, kita langsung fokus ke proposal penelitian ilmiah. Dan ini teman-teman akan jumpai di semester kelima ya, baik di prodi teknologi geomatika yang saya ajar dan juga prodi teknik informatika.
itu nanti semester 5 itu wajib mengambil mata kuliah proposal TA atau proposal penelitian. Berarti semester depan itu teman-teman diberikan kewajiban sebelum berpindah ke semester 6 itu harus menyelesaikan proposal TA. Jadi harus sudah sidang proposal. Jadi kalau semester itu mulai di bulan Juli sampai Agustus, berarti sebelum bulan Desember teman-teman harus mengambil proposal TA. Proposal penelitian ilmiah adalah suatu rencana kerja yang disusun secara sistematis dan terperinci untuk suatu kegiatan yang bersifat formal. Ya, jadi proposal penelitian ilmiah yang merupakan proposal TA Anda ini adalah suatu rencana kerja. Formatnya berbeda dengan laporan akhir PPL ya. Proposal merupakan suatu usulan kegiatan yang membutuhkan dukungan atau persetujuan oleh pihak lain. Jenis proposal penelitian ada proposal penelitian pengembangan, proposal penelitian kajian pustaka atau studi literatur, kemudian proposal penelitian kualitatif, dan proposal penelitian kuantitatif. Kaitannya dengan produk yang dibuat oleh mahasiswa program studi teknik informatika dan nantinya perlu dilakukan uji terkait sistem yang dibuat, maka nantinya penelitian Anda itu sifatnya adalah kuantitatif. Nah, di sini kita perhatikan di poin kedua bahwa usulan kegiatan itu perlu adanya dukungan dan persetujuan oleh pihak lain. Maka rencana kegiatan yang tertulis pada proposal penelitian ilmiah rekan-rekan itu perlu disetujui oleh dosen pembimbing dan diujikan sampai dengan disetujui oleh dosen penguji yang telah ditentukan. Dari proposal penelitian itu kemudian teman-teman menyusun menjadi sebuah tugas akhir ya. Namun tugas akhir Anda itu bukan berupa laporan TA ya, namun berupa artikel ilmiah ya. Untuk format, sistematika dan struktur artikel ilmiah nanti kita akan pelajari di minggu depan ya. Namun kalau untuk ini pembahasan tugas akhir ini adalah tugas akhir pada umumnya ya. Tugas akhir adalah suatu karya ilmiah berdasarkan suatu kegiatan penelitian atau perancangan desain ya yang sebelumnya sudah Anda tuangkan dalam proposal penelitian ilmiah atau proposal TA, disusun dalam jangka waktu 1 semester di bawah bimbingan seorang dosen pembimbing dan dapat dibantu seorang pembantu pembimbing. Karya tulis ini biasanya digunakan untuk memenuhi syarat memperoleh pendidikan diploma atau sarjana terapan. Ya, ini untuk yang tugas akhir. Akan tetapi, kalau kebijakan di kampus, di Politeknik di Batam, khususnya di jurusan informatika, nanti luaran tugas akhir rekan-rekan itu bukan merupakan laporan tugas akhir, namun berupa artikel ilmiah. Itu ya yang membedakan ya. Jadi, kenapa seperti ini? Supaya mempercepat kelulusan rekan-rekan mahasiswa dan tidak membebani tugas mahasiswa. Kalau dulu itu mahasiswa sebelum angkatan 2020 luarannya 2, ada laporan tugas akhir sama artikel ilmiah. Nah, sehingga kebijakan saat ini laporan tugas akhir nggak ada, tapi difokuskan ke artikel ilmiah. Kemudian nanti sidangnya tidak 3 kali. Kalau dulu kan ada TA1, TA2, TA3 ya. Tapi kalau sekarang hanya sidang proposal dan sidang akhir. Kemudian untuk revisinya itu juga revisinya kembali ke pembimbing. Penguji hanya memberikan saran dan review. Kemudian bentuk karya tulis ilmiah yang berikutnya adalah skripsi. Skripsi adalah karya tulis ilmiah yang mengemukakan pendapat penulis berdasarkan pendapat orang lain yang didukung oleh data dan fakta empiris objektif dari studi lapangan atau studi kepustakaan. Ya. Ditulis untuk melengkapi syarat guna memperoleh gelar sarjana dari suatu perguruan tinggi.
Kalau tesis adalah karya tulis ilmiah yang sifatnya lebih mendalam daripada skripsi. Jadi levelnya di atas skripsi ya. Tesis membahas suatu pernyataan atau teori yang didukung oleh sejumlah argumen yang dapat dipertanggungjawabkan. Tesis ditulis untuk melengkapi syarat guna memperoleh gelar magister atau S2 atau strata 2. Kemudian yang berikutnya adalah disertasi. Disertasi adalah karya tulis ilmiah yang mengemukakan suatu detail yang dapat dibuktikan oleh penulis berdasarkan data dan fakta yang sahih dengan analisis yang terinci. Ya. Jadi disertasi itu apa namanya? Ya produk akhirnya adalah mengemukakan persamaan dalil atau statement baru yang dibuktikan berdasarkan fakta dan analisis yang terperinci. Unsur orisinal dan temuan penulis sangat ditonjolkan ya. Jadi memberikan suatu produk baru ya atau terbarukan ya dan ditulis untuk melengkapi syarat guna memperoleh gelar doktor atau strata 3. Nah, berikut adalah ringkasan awal terkait kerangka sistematika penulisan karya tulis ilmiah yang nanti untuk yang detailnya akan saya jelaskan di sesi yang kedua. Kerangka itu tidak selalu sama, tetapi memiliki unsur utama yang sama, yaitu bagian pendahuluan, kemudian bagian tubuh yang merupakan isi atau pembahasan, dan bagian penutup yang berisi kesimpulan dan rekomendasi ataupun saran. Nah, sistematika penulisan proposal penelitian itu terbagi menjadi beberapa poin penting. Yang pertama adalah judul proposal penelitian, kemudian latar belakang masalah, kemudian rumusan masalah, tujuan penelitian, sistematika penulisan, dasar teori, perancangan sistem, penyajian data, dan daftar pustaka. Sedangkan sistematika penulisan TA, skripsi, tesis, dan disertasi itu adalah sebagai berikut. Dimulai dari judul, kemudian yang kedua adalah nama dan kedudukan pembimbing, kemudian pernyataan tentang keaslian karya ilmiah, kemudian yang keempat adalah kata pengantar, kemudian yang keempat adalah abstrak, yang tidak lebih dari 1 halaman, diikuti oleh daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran. Kemudian masuk ke bagian utamanya, dimulai dari bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian pustaka atau dasar teori, bab 3 adalah metode penelitian atau perancangan, bab 4 adalah hasil penelitian, bab 5 adalah pembahasan hasil penelitian, dan bab 6 adalah kesimpulan dan saran. Kemudian kesimpulan dan saran ini merupakan akhir dari bagian inti atau bagian isi dari TA skripsi tesis disertasi yang disusun. Bagian penutupnya bagian akhirnya ada daftar pustaka, adalah lampiran-lampiran dan riwayat hidup penulis. Oke, itu adalah sistematika atau tata tulis dalam karya ilmiah ya. Jadi selanjutnya saya akan lanjut di materi yang berikutnya untuk tata tulisnya. Tata tulis ilmiah ya. Saya izin untuk share screen. Kelihatan ya rekan untuk materi yang berikutnya. Ya, Oke. Jadi kita akan membahas tentang tata tulis dan sistematika penulisan karya tulis ilmiah yang tadi masih pengantar ya. Tata tulis karya ilmiah merupakan sistematika atau tata urutan dalam penulisan karya ilmiah yang baku. Sistematika penulisan terstruktur dan koheren serta padu, menggunakan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Oke, tata tulis karya ilmiah itu dimulai dari judul dan pernyataan maksud penulisan. Judul dirumuskan dalam satu kalimat yang ringkas, komunikatif, dan afirmatif. Ya. Judul harus mencerminkan dan konsisten dengan ruang lingkup penelitian, tujuan penelitian, subjek penelitian, dan metode penelitian.
Maksud penulisan skripsi, tesis, atau disertasi ditulis di bawah salah satu syarat menempuh ujian S1, S2, atau S3. Pernyataan mengenai maksud di atas ditulis dalam sampul luar dan sampul dalam. Oke, kita fokus ke judul. Ya, jadi ini yang merupakan hal-hal yang sering terjadi ketika kami, Dewan Penguji, menguji penelitian atau proposal penelitian yang teman-teman ajukan. Jadi ada beberapa yang menganggap bahwa pertama, latar belakang itu merupakan aspek yang tidak fundamental. Tetapi sebenarnya salah satu kunci dalam penelitian itu tertuang di bab 1, mulai dari judul penelitian, kemudian latar belakang. Latar belakang itu memberikan gambaran masalah-masalah apa saja yang melatar belakangi kenapa harus diselesaikan dengan penelitian Anda. Dari beberapa masalah itu kemudian kita susun menjadi rumusan masalah. Rumusan masalah ini adalah pertanyaan penelitian yang selanjutnya akan diselesaikan di penelitian ini. Untuk menyelesaikannya bagaimana? Menyelesaikannya adalah dengan menggunakan metode penelitian berdasarkan kajian pustaka yang sudah dilakukan. Sehingga judul itu harus disesuaikan dengan ruang lingkup, tujuan, subjek, dan metode penelitian. Ya, jadi kalau misalnya judulnya pembuatan sistem informasi tambal ban di Kota Batam misalnya, berarti tujuannya adalah membuat sistem informasi tambal ban di Kota Batam, gitu ya. Tidak dibuat tujuannya adalah membuat sistem informasi berbasis web misalnya. Itu kan sudah berbeda. Jadi tujuannya itu harus selaras dengan judul. Kedua, tim pembimbing dan pernyataan keaslian. Kedudukan tim pembimbing ditempatkan pada halaman khusus. Skripsi dan tesis, pembimbing pertama, pembimbing kedua, dan seterusnya. Kalau disertasi, maka disebut dengan promotor dan kopromotor serta anggota. Yang keempat, pernyataan harus menegaskan bahwa karya tulis adalah benar-benar karya penulis yang bersangkutan dan bukan ciplakan. Kemudian bagian yang ketiga adalah kata pengantar, abstrak, dan daftar isi. Kata pengantar berisi uraian yang mengantar para pembaca kepada permasalahan yang diteliti. Dapat pula dikemukakan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan karya tulis ilmiahnya. Ucapan terima kasih disampaikan secara singkat dan sebaiknya tidak merupakan bagian terpisah. Kemudian kalau abstrak itu merupakan uraian singkat dan lengkap yang membuat judul permasalahan, pendekatan terhadap masalah, landasan teoritik yang digunakan, hasil temuan dan rekomendasi. Abstrak ditulis dalam satu halaman dan diketik dengan satu spasi. Jadi pada prinsipnya teman-teman, dalam penulisan abstrak itu harus terdiri dari 3 bagian utama. Dan penulisan abstrak ini itu ditulis setelah penelitian Anda itu selesai. Abstrak ini apakah muncul di proposal penelitian? Enggak. Tapi abstrak ini wajib muncul di artikel ilmiah yang merupakan produk akhir penelitian atau TA Anda. Di mana bagian utama abstrak itu terdiri dari 3. Yang pertama adalah latar belakang dan tujuan penelitian. Kemudian bagian yang kedua itu adalah metode untuk menyelesaikan masalah atau metode untuk mengerjakan penelitian, dan yang bagian yang ketiga adalah hasil pembahasan serta simpulan. Kemudian ada daftar isi. Daftar isi berfungsi untuk mempermudah pembaca mencari judul atau subjudul bagian yang ingin dibaca. Oleh karena itu, judul dan subjudul yang ditulis dalam daftar isi harus langsung ditunjukkan nomor halamannya. Nomor halaman awal sebelum bab 1 ditulis dengan menggunakan huruf Romawi. Ya, dan seterusnya. Dari halaman pertama bab 1 sampai dengan halaman terakhir ditulis dengan huruf Arab. Maaf, angka Arab ya, 1, 2, 3 gitu ya, dan seterusnya. Nah, ini teman-teman yang perlu teman-teman perhatikan bahwa penulisan
angka Romawi dan angka Arab ini perlu Anda ingat ya. Jadi halaman-halaman sebelum bab 1 itu ditulis dengan menggunakan huruf Romawi kecil, I, double I, triple I, IV, kemudian V, kemudian VI, dan seterusnya. Kemudian halaman bab 1 sampai selesai bab 5 atau bab 6, kemudian daftar pustaka dan seterusnya itu adalah menggunakan angka Arab. Angka Arab di sini ya, angka Arab di sini itu adalah angka yang biasa kita kenali. Oke. Saya coba kasih ilustrasi ya kenapa disebut angka Arab ya. Oke, saya bagikan, saya sekian nanti ya rekan. Oke ya, jadi angka Arab, ya, coba saya buka hasil penelusuran saya. Jadi ini saya baru mendapatkan setelah saya belajar dengan Ustadz Abdul Hidayat ya, pernah saya lihat di salah satu ceramah Ustadz Abdul Hidayat, itu tulisan yang sering rekan-rekan jumpai, khususnya yang beragama Muslim, yang notasi angka 1, 2, dan seterusnya seperti ini, itu adalah angka Hindi ya, atau angka Hindu Arab. Jadi ini adalah angka Hindu Arab ya. Sedangkan yang dimaksud dengan angka Arab itu adalah angka ini. Ya, ini disebut sebagai Arabic numeral itu ya. Jadi Anda harus bisa membedakan mana angka Arab dan angka Romawi. Ya, ini siapa penemu angka Arab ini, numerikal Arab ini, itu adalah salah satu matematikawan yang tersohor pada saat itu, yaitu Khwarizmi ya, yang menggunakan sistem angka ini dalam bukunya di The Calculation with Hindu Numerals ya, dan matematikawan Arab Al-Kindi yang menggunakan sistem angka ini dalam buku atau kitab yang berjudul Fi Istiqmal Al-Adad Al-Hindi ya, di mana sebenarnya konsep dasar penulisan angka Arab ini adalah dari jumlah sudutnya. Jadi asal muasal angka Arab itu adalah seperti ini berdasarkan sudut. Jadi angka 1 itu bukan satu huruf tegak, tapi sebuah dua segmen yang membentuk sebuah sudut di atap angka satunya. Jadi kenapa ini disebut angka 1? Karena memiliki dua sudut. Kemudian angka 2 itu dinotasikan sebagai simbol seperti huruf Z. Sehingga dari huruf Z ini akan kita dapatkan dua sudut nih, sudut di atas dan sudut di bawah. Kemudian angka 3 dia terbentuk seperti ini, jadi ada 3 sudut. Begitu juga angka 4. Angka 4 itu ada sebuah segitiga dan ada satu lagi perpanjangan salah satu sisi segitiga. Sehingga dari segitiga dapat 3 sudut, di luar segitiga dari perpanjangan sisinya ada satu sudut. Berarti ini ada
4 sudut disebut dengan angka 4. Kalau angka 5 itu dia sebenarnya bentuk aslinya itu bukan huruf S, tapi dia huruf S, namun dia punya ekor dikit, ya. Jadi jumlah sudutnya itu 5, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi angka 1 dan angka 5 itu historiknya itu seperti itu. Jadi seiring berkembangnya zaman kan untuk mempermudah dalam penulisan angka 1 ditulis seperti huruf I gitu ya. Kemudian angka 5 ditulis seperti huruf S ya. Padahal sebenarnya salah. Yang benar adalah angka 1 harus ada payungnya, kemudian angka 5 itu ada ekornya. Supaya kita memastikan bahwa ada jumlah sudut yang sama sesuai dengan angka yang disebut. Kemudian angka 6 itu seperti angka 5 namun ada tambahan satu sudut di mana ekornya itu tertutup di salah satu sudutnya sehingga totalnya 6. Kemudian angka 7 ya, ini teman-teman angka 7. Angka 7 ini dia bentuknya tidak hanya dua sisi atas dan sisi diagonal, namun ada dua sisi lagi yang memotong bagian diagonal dua sama besar dan satu lagi di bagian bawah. Sehingga kalau kita jumlahkan sudutnya ada 1, kemudian di bagian tengah ini ada 4, bagian bawah ini ada 2. Sehingga angka 7 sebenarnya itu secara historik itu adalah seperti ini. Ini adalah dasar yang ditulis oleh matematikawan Arab pada zaman dulu ya. Kemudian angka 8 itu ya sudutnya jadi 8. Merupakan gabungan antara dua buah segitiga di mana berimpit pada sebuah titik ya, di mana salah satu titiknya ini mempunyai 4 sudut sehingga kalau ditotal dia sudutnya ada 8. Kemudian kalau untuk angka 9 itu tidak hanya dia bentuknya 9 seperti G, namun dia masih punya ekornya itu berkelok 1, 2, 3 gitu ya. Jadi dia bentuknya mutar lagi sehingga dia memiliki sejumlah 4 buah sudut di kotaan atas, kemudian 5 sudut lagi di ekor yang dia memutar 3 kali di bagian akhir. Jadi angka 9 itu jumlah sudutnya 9 itu dari seperti itu. Dan kalau angka 0 berarti kan dia tidak ada sudut, berarti no angles. Ya, jadi dia bentuknya adalah bulat karena tidak memiliki sudut atau sudutnya banyak. Ini yang dasarnya kenapa penulisan kita itu disebut dengan huruf Romawi yang diperoleh pada zaman Romawi kuno dan huruf Arab. Ya, dasarnya huruf Arab itu adalah seperti itu. Jadi ingat bahwa 1, 2, 3 yang sering kita gunakan itu adalah huruf Arab. Sedangkan huruf yang tertulis pada kitab suci Al-Quran itu adalah huruf Hindu Islam atau Hindu kuno. Yang Roma 1, 2, dan seterusnya. Nah, itu jangan sampai kebalik ya teman-teman ya. Nah, ini saya juga baru mendapatkan pengetahuan ini ya setelah saya kemarin beberapa waktu yang lalu itu belajar dari salah satu rekaman video khotbahnya Ustadz Adi Hidayat. Oke, kita lanjut ke daftar tabel, gambar, dan lampiran. Daftar tabel menyajikan tabel secara berurutan mulai dari tabel pertama sampai dengan terakhir. Nomor tabel pada daftar tabel ditulis dengan 2 angka Arab. Dicantumkan secara berurutan yang masing-masing menyatakan nomor urut tabel dan nomor urut bab. Contoh tabel 1.3 artinya adalah nomor 3 pada bab 1. Jadi kalau misalkan Anda ada tabel baru yang Anda tuliskan di bab 2, ya Anda mulai nomor tabelnya itu mulai dari 1. Misalnya di bab 1 hanya ada 1 tabel nih. Berarti tabel 1.1 ya karena hanya ada 1 tabel di bab 1. Kemudian di bab 2 ada tabel baru. Jadi penulisannya bukan tabel 1.2 atau tabel 2 saja, namun tabel, kemudian bab, kemudian urutan tabel. Jadi tabel 2.1. Kemudian kalau ada tabel kedua di bab 2, berarti tabel 2.2. Ini penulisan tabel, penulisan gambar itu sama. Konsepnya seperti itu. Ya, teman-teman itu harus bisa memahami ini dan tidak mengalami kesalahan pada saat penulisan proposal ataupun
proyek akhir nantinya. Pada setiap nomor urut tabel pada daftar tabel dicantumkan nomor halaman. Judul tabel pada daftar tabel dan pada naskah ditulis dengan huruf besar pada setiap huruf awal kata. Judul tabel pada naskah ditulis di atas tabel yang dimaksud. Ya, jadi penawaran atau penulisan tabel itu ditulis di atas tabel. Kemudian daftar gambar sama dengan daftar tabel, catatan, nomor gambar, dan judul gambar pada naskah ditulis di bawah gambar yang bersangkutan. Nah, ini yang membedakan ketika teman-teman ingin menyajikan tabel dan gambar. Kalau Anda ingin menyajikan tabel dalam penelitian Anda, berarti Anda tuliskan dulu nomor dan keterangan tabelnya, baru Anda munculkan tabelnya. Tapi kalau gambar itu kebalikannya. Anda munculkan gambar dulu, baru Anda tuliskan nomor gambar, keterangan gambar, dan sumber dari mana gambar itu Anda dapatkan. Kemudian daftar lampiran. Pada daftar lampiran dicantumkan nomor urut lampiran yang ditulis dengan satu angka Arab. Diikuti dengan nama lampiran dan nomor halaman tempat lampiran dicantumkan. Contohnya adalah lampiran 1, artinya adalah lampiran nomor 1. Ada juga kadang kita membuat lampiran 1, titik, kemudian judul lampirannya. Misalnya hasil kuesioner. Lampiran 2, hasil uji usabilitas. Misalnya. Oke, kita masuk ke bagian isi, yaitu bab 1 atau pendahuluan. Pendahuluan itu berisi uraian tentang pendahuluan dan merupakan bagian awal dari skripsi, tesis, atau disertasi. Pendahuluan berisi latar belakang masalah dan analisis masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, asumsi, hipotesis, metode penelitian secara garis besar, beserta teknik pengumpulan data dan pendekatannya. Kemudian ada lokasi dan sampel penelitian. Sehingga secara garis besar, bab 1 terdiri yang pertama latar belakang masalah. Jadi, Anda harus rumuskan dulu. Jadi Anda susun nih masalah-masalah apa yang melatar belakangi kenapa Anda ingin mengangkat judul penelitian Anda. Misalnya Anda ingin mengangkat judul pembuatan sistem informasi tambal ban di Kota Batam nih, misalnya nih. Ya udah, ngapain Anda bikin web seperti itu, bikin sistem informasi seperti itu? Oh, yang pertama, Kota Batam memiliki potensi kerusakan jalan yang tinggi yang diakibatkan banjir dan pembangunan jalan yang tidak tidak berorientasi pada kualitas jalan misalnya. Kemudian dilalui oleh alat-alat berat sehingga jalan yang seharusnya kapasitasnya untuk kendaraan roda 2 dan 4 itu tidak mampu menanggung beban kendaraan roda 6, roda 6. Sehingga hal itu mengakibatkan apa? Kemudian curah hujan tinggi mengakibatkan banjir, di mana hal-hal ini mengakibatkan misalnya potensi terjadinya ban rusak, ya, atau ban bocor. Nah, masalah yang kedua timbul lagi. Di Batam belum ada suatu sistem informasi yang memetakan tempat-tempat tambal ban, sehingga masyarakat mengalami kesulitan untuk mencari di mana tempat tambal ban yang valid. Yang ketiga, ketersediaan point of interest tambal ban di Google Map itu tidak lengkap, ya, karena tukang tambal ban beberapa gerainya atau kedainya itu tidak terpetakan di Google Map, sehingga untuk daerah-daerah tertentu kita tidak bisa memetakan di mana letak tambal ban tersebut. Dari latar belakang itulah maka disusunlah membuat sistem informasi keberadaan tambal ban misalnya di Kota Batam. Ya. Kemudian dari latar belakang yang Anda tulis ini kemudian Anda susun menjadi rumusan masalah. Rumusan masalahnya apa? Bagaimana membuat sistem informasi tambal ban di Kota Batam, misalnya. Kemudian yang kedua adalah melihat tingkat kehandalan sistem informasi tambal ban yang sudah dibuat. Rumusan masalah apa? Itu apa? Rumusan masalah itu adalah masalah-masalah utama
yang nantinya akan ditanyakan dalam penelitian Anda, sehingga dari masalah-masalah yang akan diselesaikan itu muncul sebuah tujuan. Tujuan itu adalah misi penelitian. Tujuan adalah kata berita dari rumusan masalah. Kalau bagaimana membuat sistem informasi tambal ban, berarti tujuannya adalah membuat sistem informasi tambal ban di Kota Batam. Kemudian yang tadi rumusan masalahnya bagaimana tingkat kehandalan sistem informasi yang dibuat. Berarti tujuan yang kedua adalah melakukan uji usabilitas misalnya sistem informasi tambal ban Kota Batam yang telah dibuat. Kemudian kita perlu adakan asumsi kalau ada, kalau nggak ada ya kita nggak perlu masukkan asumsi. Kemudian hipotesis, hipotesis umumnya untuk level penulisan skripsi, disertasi, dan maaf skripsi, tesis, dan disertasi ya. Tapi kalau D3 itu tidak diwajibkan menuliskan hipotesis. Kalaupun iya, dibolehkan. Namun harus benar. Hipotesis itu adalah hipotesa awal sebelum penelitian dilakukan. Misalnya kita melihat kecenderungan. Kecenderungan misalnya harga properti ya terhadap COVID ya, nilai properti turun pada zaman COVID. Hipotesis diterima, hipotesis ditolak kalau harga properti naik pada zaman COVID. Nah, seperti itu, jadi hipotesis awal. Tujuan penelitian Anda itu menguji apakah hipotesis ini benar atau tidak. Nah, contohnya itu kalau kasus umum ya. Kemudian ada metode penelitian, ya. Metode penelitian itu adalah cara atau strategi yang digunakan untuk menyelesaikan rumusan masalah penelitian atau pertanyaan penelitian. Kemudian lokasi dan sampel penelitian. Lokasi menjelaskan lokasi penelitian Anda dan jumlah sampel, target sampel mana yang digunakan untuk melakukan pengembangan sistem informasi ini, ataupun juga digunakan nantinya untuk uji kehandalan. Nah, ini latar belakang masalah ya, seperti yang tadi saya sampaikan. Saya langsung loncat ke rumusan masalah. Rumusan masalah merupakan masalah penelitian yang dinyatakan dengan kalimat tanya yang singkat, jelas, atau tidak membingungkan, dan operasional ya. Jadi rumusan masalah itu merupakan kalimat tanya. Rumusan masalah menggambarkan apa yang akan dilakukan peneliti. Masalah penelitian dinyatakan dengan kalimat tanya yang singkat, jelas, dan tidak membingungkan, serta operasional. Sedangkan tujuan penelitian menyajikan hasil yang ingin dicapai setelah penelitian selesai dilakukan. Tujuan harus konsisten dengan rumusan masalah dan mencerminkan proses penelitiannya. Ini catatan penting teman-teman bahwa tujuan penelitian itu harus sama dengan rumusan masalahnya. Jadi untuk mempermudah dalam konsep kerangka berpikir teman-teman, bahwa kalau rumusan masalahnya itu tanda kalimat tanya, maka tujuannya itu adalah kalimat beritanya. Gitu. Tujuan penelitian terdiri dari tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum menggambarkan secara singkat apa yang ingin dicapai melalui penelitian yang dinyatakan dalam satu kalimat, sedangkan tujuan khusus merupakan rincian tujuan umum yang lebih spesifik dan dirumuskan dalam beberapa butir pertanyaan yang spesifik mengacu pada pertanyaan-pertanyaan penelitian. Namun pada prakteknya, untuk penulisan proposal penelitian itu tidak harus diklasifikasikan ada tujuan umum dan khusus. Langsung tuh satu tujuan aja, tujuan yang general aja. Misalnya tujuan yang tadi saya sampaikan ada dua, bagaimana membuat sistem informasi tambal ban, kemudian yang kedua adalah bagaimana melakukan uji kehandalan. Kemudian ini ada hipotesis, metode penelitian dan sampel. Ya tadi sudah saya sampaikan terkait hipotesis, metode dan lokasi sampel penelitian. Nah, kita langsung ke bab 2. Terkait kajian pustaka atau kerangka teoritis. Kajian pustaka atau kerangka teoritis berisi penjelasan yang menunjukkan kedudukan masalah penelitian dalam bidang ilmu yang diteliti. Fungsi lainnya sebagai landasan teoritik dalam analisis temuan. Bab 2 memuat komponen, teori-teori utama dan turunannya dalam bidang yang dikaji. Yang kedua, penelitian terdahulu yang relevan dengan bidang yang diteliti antara lain prosedur, subjek, dan temuannya. Dan yang ketiga adalah posisi teoretik peneliti yang berkenaan dengan masalah yang diteliti.
alternatif penulisan judul bab 2, kajian pustaka, landasan teoritik atau kajian teoritik. Dapat disajikan dalam 2 subbab, yaitu urutan tentang teori-teori dan hasil penelitian terdahulu yang relevan, dengan masalah penelitian dan penjelasan rinci tentang teori yang akan digunakan dalam penelitian. Ya, jadi bab 2 itu dia bisa berupa isinya kajian pustaka saja, isinya bisa dasar teori saja, atau gabungan. Bagian awal adalah kajian pustaka, adalah studi literatur yang Anda gunakan, dan yang kedua adalah dasar teori yang merupakan teori-teori dasar yang menguatkan penelitian Anda. Ya, jadi ingat bahwa studi literatur atau kajian pustaka ini untuk penting ya. Yang pertama adalah untuk memandu teman-teman, mengarahkan teman-teman untuk menyelesaikan atau menjalankan TA Anda. Kemudian yang kedua adalah untuk meminimalisir adanya aspek kesamaan, duplikasi atau plagiarisme antara TA Anda dengan TA sebelumnya. Ya, jadi penting kajian pustaka. Kemudian yang bab ketiga adalah metode penelitian, ya di poin ke-7. Memuat beberapa komponen seperti desain lokasi dan subjek populasi atau sampel penelitian, serta cara pemilihan sampel. Nah, ini teman-teman bisa mempelajari lagi materi statistika ya, bagaimana kita menentukan sampel uji. Kemudian yang kedua adalah definisi operasional dari variabel yang terlibat dalam penelitian. Yang ketiga adalah instrumen penelitian, misalnya tes lembar observasi, angket, dan atau skala sikap atau pendapat atau pandangan. Berikutnya, proses pengembangan instrumen antara lain pengujian validitas, reliabilitas, daya beda, dan karakteristik lainnya. Berikutnya, teknik pengumpulan data dan alasan rasionalnya, teknik yang dipilih melalui tes lisan atau tulisan atau tes tindakan, dan sebagainya. Kemudian ada pendekatan yang digunakan, kalau ada misalnya pendekatan sosiologis, edukatif, dan yang lainnya, dan diakhiri prosedur dan tahap-tahap penelitian, mulai dari persiapan sampai dengan penyusunan laporan akhir. Ingat, pada penulisan metode penelitian, pada rancangan atau proposal TA Anda, itu perlu Anda susun diagram alir. Diagram alir menjelaskan proses bisnis dari mulai persiapan sampai dengan pengolahan akhir di penelitian Anda. Jadi diagram alir itu memegang peranan penting dalam metode penelitian. Kemudian bab 4 adalah hasil penelitian dan pembahasan. Memuat 2 hal utama, pengolahan atau analisis data untuk menghasilkan temuan dan pembahasan atau analisis temuan. Bagian pembahasan atau analisis temuan mendiskusikan temuan tersebut dikaitkan dengan dasar teoritik yang telah dibahas dalam bab 2. Ya, jadi bab 2 itu ada kajian teoritik, kemudian dikaitkan dengan hasil penelitian atau pembahasan yang sudah Anda susun di bab 4. Harusnya antara bab 2 dan bab 4 ini ada benang merahnya. Bab yang terakhir adalah kesimpulan dan implikasi. Berisi penafsiran dan pemaknaan peneliti terhadap hasil analisis temuan penelitian yang disajikan dalam bentuk kesimpulan penelitian. 2 alternatif penulisan adalah dengan cara butir demi butir atau dengan cara uraian padat. Untuk mempermudah dalam penulisan kesimpulan, maka kesimpulan ini umumnya merupakan jawaban dari rumusan masalah yang Anda buat. Misalnya rumusan masalah yang tadi kita singgung adalah bagaimana membuat sistem informasi tambal ban Kota Batam. Maka kesimpulan yang pertama adalah untuk membuat sistem informasi tambal ban di Kota Batam, maka dilakukan bla bla bla. Kemudian rumusan masalah yang kedua tadi apa? Rumusan masalah yang kedua adalah bagaimana kehandalan sistem informasi tambal ban Kota Batam. Nah, di kesimpulan kedua Anda jawab, berdasarkan hasil uji usabilitas yang dilakukan pada sejumlah sampel, misalnya berjumlah 30 sampel yang dilakukan pada misalnya beberapa orang pada komunitas tertentu, dinyatakan bahwa uji usabilitas sistem informasi tambal ban Kota Batam ini memberikan penilaian di atas 80%, yang artinya adalah misalnya baik sekali. Nah, seperti itu. Jadi kesimpulan itu jawaban dari rumusan masalah.
Bagian yang kedua dari bab 5 adalah implikasi atau rekomendasi ditulis setelah kesimpulan. Dapat ditujukan kepada para pembuat kebijakan, para pengguna, dan peneliti berikutnya yang berminat. Setelah bagian isi dari suatu karya tulis ilmiah sudah disusun, selanjutnya Anda menulis daftar pustaka. Daftar pustaka memuat semua sumber tertulis, baik itu buku, artikel jurnal, dokumen resmi, atau sumber-sumber lainnya dari internet atau tercetak, misalnya CD, video, film, kaset yang pernah dikutip dan digunakan dalam penulisan karya ilmiah. Cara menulis daftar pustaka berurutan secara alfabetis tanpa nomor urut. Sumber tertulis atau tercetak yang memakan tempat lebih dari satu baris ditulis dengan jarak baris satu spasi. Sedangkan jarak antar sumber-sumber tertulis yang saling berurutan adalah 2 spasi. Jadi untuk penulisan sumber, nama penulisnya itu harus ditulis nama marganya atau nama akhirnya, kemudian diikuti nama depannya. Nah, ini untuk yang materi daftar pustaka ini sepertinya perlu kita agendakan ya baik di kelas ini ataupun di kelas C ya. Saya ingin agendakan di minggu 11 itu perlu ada pembelajaran tentang bagaimana kita menulis daftar pustaka, yang sebelumnya kita perlu mempelajari bagaimana kita melakukan citasi, bagaimana kita menulis quote, melakukan parafrase dari artikel yang kita kutip, dan lain sebagainya. Karena itu merupakan hal yang penting dalam memandu teman-teman untuk melakukan penulisan ilmiah, baik itu menyusun proposal tugas akhir ataupun tugas akhir itu sendiri. Oke, sampai di sini kira-kira ada yang ingin ditanyakan rekan-rekan semuanya? Nah, ini open discussion ya. Jadi penting karena ini materi yang akan banyak digunakan untuk semester yang ke depan. Oke, kalau tidak ada, mungkin sebelum saya tutup, saya lakukan absensi dulu ya. Saya izin untuk mematikan record.